Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada kesempatan hari ini, di dalam persekutuan doa Kamis, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Nats firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 27 ayat yang keempat. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat kami dan umat manusia sedang menunggu diproduksinya obat dan vaksin COVID-19, kiranya Tuhan sendiri akan menolong agar obat dan vaksin COVID-19 ini segera dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat diedarkan secara massal dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Di saat kami menunggu vaksin dan obat COVID-19 ini, biarlah Tuhan sendiri senantiasa tetap memberikan kekuatan dan berkat-Mu kepada setiap kami. Khususnya ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bacakan ini seringkali dinyanyikan di ibadah gereja. Namun saya tidak menyanyikan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Nanti bagian tengah renungan firman Tuhan kita akan bersama-sama mendengarkan pujian ini. Sekaligus Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama menyanyikan dari nats firman Tuhan ini. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dalam zaman yang serba tidak pasti dan dunia sedang mengalami namanya pergumulan, pergolakan, ancaman karena pandemi, sehingga ekonomi dunia, kehidupan sosial dan politik menjadi tidak stabil, yang membawa umat manusia mengalami namanya kebingungan, bahkan ketakutan. Ketakutan yang membayanginya adalah ketakutan masa depannya, ketakutan karena pekerjaan dan usahanya, karirnya, dan sebagainya. Dan ketakutan yang dirasakan oleh manusia itu bersumber dari rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu masalah atau krisis yang terjadi dalam hidupnya. Pada saat seperti itu, siapa yang diandalkan manusia? Dan siapa tempat pertolongan manusia? Pemazmur yang kita baca tadi, yaitu ketika Daud menghadapi tantangan dan serangan yang begitu hebat dari musuh-musuhnya, Daud tidak gentar. Daud tidak berputus asa. Daud tidak membiarkan pikiran dan hatinya terpaku kepada masalah saja atau dikuasai krisis saja. Memang, pada umumnya, kecenderungan pikiran seseorang yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami krisis, maka hanya terpaku kepada permasalahan atau krisis itu saja. Maka hidupnya cenderung membesar-besarkan masalah itu. Sebaliknya, apabila kita tetap memfokuskan pikiran dan imannya kepada kebesaran dan kuasa Allah bagi dirinya dan tidak meragukan Allah sedikit pun, maka ia mampu menghadapi sebesar apapun masalah hidupnya. Ia tidak gentar dan tidak takut menghadapi masalahnya. Pemazmur mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan, yang diyakininya sebagai perlindungan sejati
Hadirat Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman. Bila Tuhan melindunginya, siapa musuh yang dapat mengganggunya? Di ayat sebelumnya, pemazmur mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan adalah terang, Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah benteng hidupnya. Maka ia tidak takut akan musuh seperti apapun, karena kepercayaannya yang kuat bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Kemudian pemazmur dengan yakin mengatakan bahwa tempat paling aman adalah rumah Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena di hadirat Tuhanlah pemazmur terlindungi dari mara bahaya. Bersama pemazmur, mari nyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah pertolongan kita yang teguh dan yang satu-satunya. Keyakinan demikian akan mendorong kita untuk berani datang meminta pertolongan Tuhan. Di manakah tempat kita mencari pertolongan paling aman bagi anak-anak Tuhan? Dalam ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kita sering mendengarkan ayat ini dan menjadi pujian di gereja kita. Mari kita mendengarkan pujian ini sambil kita mengikuti menyanyikannya, supaya kita semakin ingat apa yang katakan firman Tuhan ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya,
Satu hal telah kuminta pada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada dua kata memiliki makna sama yang dipakai di sini, yaitu rumah Tuhan dan baitnya. Yang dimaksud bukanlah gedungnya, melainkan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan atas kita. Yaitu ketika kita beribadah padanya, ketika kita bersekutu kepadanya, ketika kita datang padanya, maka Tuhan menyatakan kemurahannya. Maka Tuhan akan menyatakan berkat-Nya kepada kita. Lihatlah iman pemazmur yang selalu ingin diam di rumah Tuhan. Dengan keyakinan seperti inilah pemazmur berani meminta pertolongan Tuhan atas semua kesesakannya, atas semua krisis yang dialami, dan dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Keyakinan pemazmur kiranya menjadi keyakinan sekaligus komitmen kita di saat ini. Di saat tidak ada kepastian, di saat kita mengalami krisis, di saat kita mengalami ketakutan, pertolongan kita bukan berfokus kepada harta. Pertolongan kita bukan berfokus kepada kesehatan tubuh kita, atau manusia, atau kedudukan kita. Karena semuanya itu amat sangat terbatas dan akan sirna. Sebaliknya, apabila kita datang pada Tuhan, dan Tuhan itu sangat peduli dan mau menolong umatnya, pertolongan kemurahan Tuhan tidak mudah sirna dan tidak mungkin sirna. Pertolongan dan kemurahan Tuhan abadi sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberi kemurahan, pertolongan dan berkat-Nya adalah Tuhan Yesus. Bila hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Tuhan Yesus, aku rindu diam di rumah-Mu seumur hidupku. Aku rindu menikmati baik-Mu. Dan nantikanlah kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.